Padahal ndak ganteng-ganteng betul dah Pak, imbang-imbangnya dengan awaknya. Foto lah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana bisaumi littaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Ar-Rahman ini salah satu rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah. Di situ mereka membacakan kitab Allah. Wa yatadarrusunahu bainahum. Kemudian mereka menjelaskannya, memaparkannya sekemampuan kita. Illa nazalat alaihi musakinah. Dipastikan Rasul akan turun di hati kita yang hadir ini ketenangan, ketentraman, kedamaian. Salah satu obat hati itu hadir dalam majelis ilmu, dan kebanyakan penyakit jasmani bermula dari sakitnya tuh hati. Datang seseorang kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku ini resah dan gelisah, makanku tidak enak, tidurku pun tak nyenyak. Apa obatnya?" Maka Ibnu Mas'ud menjawab, salah satu jawaban beliau, "Kunjungi olehmu majelis ilmu yang membicarakan tentang kebesaran Allah. Nanti hatimu menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Nazalat alaihi musakinah wa ghasiyatuhumur rahmah." Saat ini saya, bapak dan ibu seluruh yang hadir ini dipandang, ditatap, ditengok, dilihat, diperhatikan oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah. Tempat awak ini dikerumuni, dipenuhi oleh malaikat. Cuman kalau ditengok ke kanan, ditengok ke kiri, memang tak nampak malaikat itu. Malaikat makhluk gaib Pak. Lagian kalau seandainya ditampakkan atau ia menampakkan diri kepada kita, kita tidak fokus nengok ustaz tapi sibuk nengok malaikat. Malaikat itu kalau ditampakkan wajahnya tampan rupawan, tinggi somampai, gagah. Sementara ustaz kelah bontuanya Pak, cukui-cukui makan. Jadi saya yakin bapak takkan fokus nengok ustaz tapi sibuk nengok malaikat. Seorang mukmin digerakkan oleh keyakinannya, bukan oleh penglihatannya Pak. Maka kalau awak tengok tidak nampak malaikat, tapi kalau awak tengok dengan mata hati berdasarkan hadis Rasulullah, penuh dengan malaikat ini. Makanya tidak usah terlalu risau menengok orang yang tidak mau duduk di dalam majelis. Dia keluar, malaikat masuk Pak. Keluar orang semuanya, malaikat masuk semuanya. Jadi tidak perlu tergantung kepada makhluk. Sebab yang menyebabkan awak ini kecewa, ketergantungan kepada makhluk. Yang menyebabkan awak selalu kehilangan, terlalu banyak merasa memiliki. Bukan memilikinya masalahnya, merasanya itu. Akibatnya seringlah awak merasa kehilangan, seringlah awak merasa kecewa.
Secara peribadi saya pernah ceramah isi musola cuman 3 orang, sementara tiangnya 4 Pak. Banyak tiang dari orang lebar. Waktu itu atuk cie uak 2, atuk 1 orang, uak 2 orang Pak. Nenek-nenek kalau tidak tahu uak, nenek-nenek. Assalamualaikum pembukaan saya baru, dia sudah merespon dengan perasaan negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka atuk itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ndak hilang bahan ceramah dibuatnya itu Pak? Tinggallah 2 orang nenek-nenek, yang satu mengangguk-angguk. Orang mengangguk jangan dikira paham, makanya mata ini selalu berbohong sama awak Pak. Angguk orang belum tentu paham Bapak Ibu. Angguk ini ada 4 macam. 1, angguk paham. Tanda orang itu paham setelah sebuah alinea pemikiran paragraf disampaikan secara jelas dan nyata, diambilnya sebuah kesimpulan, lalu dia pun mengangguk. Angguk paham. Yang kedua ada angguk berbasa-basi. Ditengoknya ke kiri mengangguk, ke kanan mengangguk. Nampaknya awak naik tidak mengangguk. Padahal jangankan isi ceramah, judulnya pun dia tak tahu dah Pak. Nampak yang mau angguk-angguk. Yang ketiga ada angguk ini, angguk bikin rencana. Padahal dia di depan awak duduk mengangguk-angguk, awak sedang ngomong. Belum tentu dia paham dengan awak tuh Pak. Karena ibu itu sudah menyusun rencana dalam hatinya. Selesai ceramah zuhur kau langsung ke pasar Kodim. Apa yang akan dimasak sore kau ya? Mau masak apa enggak? Atau langsung ke bazar Ramadan? Mengangguk juga Pak. Dan yang keempat, angguk menahan kantuk. Nah ibu ini termasuk nomor rompek ke lah Pak. Tinggallah harapan saya 1 orang ibu. Sayangnya ibu itu tidak serius sebagaimana saya menghadapinya secara serius. Sebenarnya contoh dalam majelis sudah dicontohkan oleh Rasul kepada sahabat. Rasul mencontoh. Apa kata Abu Bakar? Aku orang yang paling disayang oleh Rasul. Mengapa? Kalau aku berbicara, Rasul menengok, mendengar dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Kata Umar, aku yang paling disayang oleh Rasul. Karena kalau aku sedang ngomong, seluruh tubuh Rasul dan matanya menghadap kepadaku. Seakan-akan Rasul belum pernah dengar berita itu. Kira-kira ada ndak berita yang tak didengar oleh Rasulullah Pak? Yang tak tahu Rasul. Jangankan di zaman di depan Rasul, 1423 tahun sekarang ini, hadis banyak, sayati zamanun, akan datang suatu masa, muncul suatu zaman. Tahu Rasul hari ini nih Pak, tahu Rasul kejadian ini, tahu Rasulullah. Apalagi yang disebut oleh Abu Bakar dan Umar, tapi adabnya sementara ibu tadi gaya duduknya Pak, mohon maaf. Pak, mohon maaf ya. Kok gaya duduk? Mohon maaf Bang. Kakinya gua berselunjur kakinya tuh. Kan ada orang mendengarkan ceramah ini, saya tidak terlalu tergantung kepada ini Pak. Ndak pun di shooting saya tak rugi. Nih. Biarlah kosong dulu, kecuali nak menyesuaikan diri, putar surang. Ada orang kadang-kadang beradab dalam ilmu tak ada Pak, adab dalam majelis. Jadi ilmu tak masuk. Mulai mata awak harus beradab kepada tuan guru. Seakan-akan awak tak tahu. Jangan calik buruk kepada tu. Tak masuk tu Pak tu. Bersumpah kau tak masuk ilmu ke dalam hatinya tu Pak. Tambah lagi gaya duduk Pak. Walaupun awak sakit asam urat, tahan-tahan sedikit. Begini boleh. Yang tak boleh itu Bapak Ibu, satu begini. Lai kira-kira kan masuk ilmu bentuk iku kau Pak. Iku duduk di lapau namanya kau. Yang kedua begini.
Jangan tersinggung yang mengunjurkan kaki, Pak. Maaf. Kadang-kadang asam urat, saya maafkan. Yang tak mudah-mudahan kau nak jadi ulama besar nak. Ya, amin. Saya maafkan juga lah, Pak. Yang tak tahannya berguyang-guyang belanya, Pak. Lebih parah lagi saya kira mata orang tidak asam urat. Matanya apalah salahnya menengok kepada ustaz. Iya, bantai di kaulah nak. Iya, masuk YouTube-nya tu. Awas jangan tumbang. Pak. Matanya kan bisa menengok awak. Rupanya ibu ini Pak. Bapak kira-kira menurut bapak, Pak. Awak menengok beliau, beliau menengok ke pintu. Kalau emosilah yang berbicara, ambo cokiak ibu ko sebenarnya, Pak. Iya, muak ko leh. Iko namanya kata orang awak Sumbar, saya sendiri orang Melayu. Kata orang awak Sumbar, kalau lah runciang barawik pulo lah pendek, bapopohkan pulo, Pak. Lah tinggal surang bentuk itu pulo sikapnya. Ancak cokiak langsung pulang, awak. Hati-hati, Bang. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah awak hadir dalam majelis ilmu ini. Itu baru pembukaan, Bapak. Rasul menjelaskan bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kesempatan. Beliau menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Iza jaa Ramadana futihat abwabul jannah." Bila datang bulan Ramadan, dibukakan seluruh pintu-pintu surga. Sekarang ni, Pak, pintu surga tu buka lebar tu, Pak. Berarti 11 bulan tu tutup. Bulan ini tu buka, ni hari ke-7 dibukanya ni. Kesempatan untuk mendaftar, Pak. Bukan kesempatan untuk masuk. Kalau masuk itu mati awak dulu, Pak. Itu minta-minta mati namanya itu, Pak. Kesempatan mendaftar dan memenuhi persyaratan yang sewaktu-waktu besok pindah ke akhirat sudah terbuka pintu itu. Itu maksudnya. Artinya kata ulama, memperbanyak amal-amal soleh. Saya iza jaa Ramadana futihat abwabul jannah, dibuka. Maghrib Sabtu kemarin itu. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuklah Ramadan. Buka itu seluruh pintu surga. Telinga bunyi pintu surga itu, Pak. Dari mana pula Ustaz tahunya? Gitu kan? Itu mau indah-indah namanya, Ustaz. Itu rumah orang kaya, Pak. Rumah orang kaya begitu, sudahlah besar, mahal, berbunyi kadang-kadang. Kalau rumah awak kan geruntang. Main sanda saja, Pak. Wah, dibuka pintu surga, Pak. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, Pak. Artinya 11 bulan pintu neraka itu tertutup, terbuka. Begitu datang Ramadan, tutup semua pintu neraka. Kalau pintu surga itu bentuk tadilah bunyinya. Kalau pintu neraka, ini jangan kaget, Pak. Tembok, Pak, tutup semuanya, Pak. Kata ulama, kesempatan menghentikan perbuatan-perbuatan buruk. Apa hubungannya orang puasa dengan perbuatan buruknya? Kildah mengatakan, dokter, Pak, al-ma'iddatu baitud da'i, perut itu gudangnya penyakit, wa khamsatu rasud dawai, berpantang itu tidak memasukkannya itu sumber obat. Jadi yang menyebabkan awak banyak jahat bermula dari yang sejengkal kelapa, porui. Urusan perut inilah yang menyebabkan awak tergerak melakukan kejahatan. Nyatanya waktu sedang puasa awak kan biasa-biasanya, Pak. Lewat pun perempuan tak berkain malah awak menengoknya. Tapi coba kalau sedang kenyang, wasufidat syayatin, dibelenggu, dirantai, dikurung setan-setan. Tengok penafsiran ulama hadis.
Dikurung di sini ada 3 pendapat. Pertama, seluruh setan dikurung. Yang kedua, hanya dedengkot pemimpinnya, ketua-ketuanya saja yang dikurung, Pak. Anak buahnya berserak-serak juga. Yang ketiga, yang mengurungnya cuman orang yang berpuasa. Yang tak puasa, setannya tetap bebas mengejarnya, Pak. Yang jelas berkurang pengaruh setan itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, selama 11 bulan awak ini selalu diikuti oleh setan, siapapun orangnya. Diikuti selalu oleh setan awak nih, Pak. Kemanapun pergi. Riwayat menjelaskan Rasulullah terlambat pulang, Aisyah menyambutnya sedikit agak berbeda mukanya. Karena Rasul lambat pulang, Pak. Jadi kalau ada awak kadang lambat pulang, bini agak berkorui, itu pun wajar. Aisyah saja seperti itu. Kiro-kiro konya, Pak. Seharusnya Bu, kalau suami pulang, tarik ujung bibir ke samping. Biar capek suami itu hilang. Ikut. Rasul tahu Aisyah. Nah, inilah hebatnya Rasul tuh, Pak. Rasul itu apapun yang dilakukan sahabat, jangankan yang tampak, tersembunyi dalam hati dibaca Rasul. Itu tingginya ilmu jiwa Rasulullah itu. Aisyah, kata Rasul, engkau cemburu? Nah, tidak bisa Aisyah mengelak, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang seperti saya tidak cemburu kepada orang yang seperti Tuhan? Apa maksud perkataan Aisyah ini? Maksudnya Aisyah masih muda. Kalau istri awak muda, wajar dia cemburunya, Pak. Yang tidak wajar kalau bini awak lah tua bona, masih cemburu ya le. Lah uak-uak. Asuk kalian tu kayaknya nak pakai pulang lah jom. Mungkin nyalah cari bininya lain. Umur ibu berapa? Lah 76. Ndak usah le. Tapi kalau masih 26 wajar cemburu. Nah itu Aisyah masih muda, tidak cemburu kepada orang yang seperti Tuhan. Maksudnya Rasul gagah, tampan, bagak, ganteng, wajar dicemburui. Tampan Rasulullah itu, Pak. Di dalam kitab Syama'il karangan Imam At-Tirmizi dijelaskan oleh sahabat, suatu malam bulan purnama aku keluar rumah. Rasul sedang berada juga di luar rumah, berpakaian merah dari negeri Yaman. Nah, begitulah sahabat menjelaskan betapa kenalnya Rasul mereka sama Rasul. Bajunya mereka kenal, dari mana datang baju itu pun tahu dia, dari negeri Yaman. Lalu ku coba membandingkan, memandang bulan yang sedang purnama dengan menengok wajah Rasulullah. Ternyata Rasul jauh lebih memukau. Bapu kiro-kiro, Pak. Di langit ketiga, kata Rasul dalam peristiwa Mi'rajnya naik ke langit, aku berjumpa dengan Yusuf alaihi salam. Dan Yusuf diberi Allah wajah yang tampan rupawan. Dan Yusuf itu mendapat separuh ketampananku. Apa kira-kira? Mana lebih tampan? Tampanlah Nabi Muhammad. Padahal dalam kisah mukjizat Yusuf, lewat saja Yusuf itu di jalan tuh, Pak, di ruangan itu, perempuan sedang membuka muka mangga. Tuh pisau yang di mangga ini mendarat di tangan tak terasa. Lewat Yusuf, omaknya tidak ada dalam Al-Quran, Pak. Jangan pula dicari nanti, ini ungkapan emosional namanya. Kalau kalimat ini ada, ini bukan manusia tapi malaikat, itu ada. Ini bukan manusia, kok malaikat. Yusuf lewat, tidak mengginikan matanya, enggak. Dan Yusuf bukan pula lewatnya seperti peragawan atau peragawati. Kalau peragawati itu tidak ganteng-ganteng betul lah, tapi bergaya. Padahal tidak ganteng-ganteng betul dah, Pak. Imbang-imbangnya dengan awaknya.
Foto lah Pak. Nggak ganteng-ganteng betul. Yusuf ini seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah. Terpelihara Pak, maksum. Biasa saja. Itu pun bukan apa-apa. Dia lewat di situ tuh karena disuruh Zulaikha pulanya, cuma lewat-lewat untuk menghilangkan gosipnya perempuan Mesir itu. Tapi apa yang terjadi? Kalaulah Yusuf saja mereka seperti itu, bagaimana kata Aisyah, perempuan Mesir itu diberi kesempatan menengok wajah Rasulullah? Pastilah mereka memotong-motong jantungnya Pak. Nggak tangan dipotong, jantung dipotongnya deh Pak, saking tampannya. Wajar Aisyah ini sedikit cemburu. Bapak tidak cemburu, bini itu pun wajarnya Pak. Kolah bontu awak Apanya nak kan dicemburu bontu iko. Putih pendek, tinggi godang hitam minta ampun. Apalagi saya, apa nak kan dicemburu kan Pak? Cepat tengok apa nak kan dicemburu bontu iko. Makanya Ustaz kok nak pulang-pulang, nak indah-indah. Iya Pak, kami laki-laki jarum super ini jarang di rumah, suka pergi. Kata Rasul, kalau begitu engkau sedang diikuti oleh setan. Nah ini kaitan dengan kaji awak ini. Tokoji Aisyah, ya Rasulullah, apakah saya diikuti oleh setan? Ya, engkau sedang diikuti oleh setan. Orang lain juga. Setiap manusia diikuti oleh setan. Kata Aisyah, Tuan, saya juga diikuti oleh setan. Setiap manusia diikuti oleh setan. Cuman setan yang mengikutiku, kata Rasul, sudah ditaklukkan, sudah masuk Islam, sudah beriman. Jadi memang Bapak Ibu, walaupun setiap awak ini diikuti oleh setan, ada orang-orang tertentu yang bisa dia menaklukkan setan itu. Tapi bukan tipe awak rasanya. Seperti tipe sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, tak kala Rasul bertanya kepada iblis, ya iblis, bagaimana pendapatmu tentang sahabatku Umar? Iblis menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau Umar melintas di sebuah jalan, saya tidak akan melintas di jalan itu. Umar lewat di sebuah lembah, saya tidak lewat di lembah itu. Jadi kalau seandainya si Umar lewat di jalan Sudirman, maka setan itu akan cari jalan pepaya Pak. Nggak bisa lewat Sudirman dong. Ngapa ada Umar di situ? Nah begitulah dia Pak. Nak masuknya ke Nangka, rupanya Umar sudah duluan situ. Nggak bisa, perlu lewat ke Nangka, terpaksa lewat jalan Langsek. Suka jadi ini. Ustadz kok tahu? Ambo kan tinggal di situ dulunya Pak. Tahulah Ambo. Itu hebatnya Umar itu. Tapi itu Umar ibnu Khattab Pak. Kalau Umar kinin, enggak do Pak. Walaupun namanya Umar, malah ada yang kemasukan setan Pak. Kalau nama Umar saja kemasukan, apalagi nama Ujang, nama Upiak, nama Butet, apa seserak setan dong. Itu makanya ibu-ibu itu kalau sudah marah sama anaknya, dia mengaku punya setan. Sudah nak beko bangkit setan nama aleh. Itu tandanya punya setan. Bapak Ibu yang berbahagia, 11 bulan tuh Pak. Berwuduk Bapak di bulan Ramadan dengan berwuduk di bulan yang lain tak sama tuh Pak. Kalau berwuduk di bulan Ramadan tuh diikuti setan, itu namanya setan walhad. Makanya awak kadang-kadang tak mau husuk berwuduk. Awak sibuk nengok orang tapi tidak sibuk nengok wuduk awak. Awak kan kadang-kadang berwuduk kan nengok orang awak apa? Awak berwuduk juga tapi mata awak ke muka orang. Padahal konsentrasi lah, bismillah. Mumpung sekarang tak ada setan, elok-elok. Kalau di bulan lain Pak, lajunya orang berwuduk Pak. Mantap kau yo, kata malaikat. Kau tempeleng be kau katanya. Cara berwuduknya tuh.
Masuk awak, apa tidak ada setan yang mengikuti? Kalau tadi tak ada. Kenapa awak jahat juga Pak Ustadz? Orang jahat tidak mesti saham setan saja Pak. Itu kadang-kadang setan ni Syawal ni besok balas dendamnya sama awak. Awak di bulan Ramadan dikurung, awak jangan dituduhnya katanya. Makanya Syawal 2 kali lipat jahat awak kadang-kadang Pak. Digas habisnya lah Pak. Balas dendamnya sama awak. Kenapa orang jahat Pak Ustadz di bulan Ramadan? Katanya setan dikurung. Pak dudukkan dulu. Setan dikurung ini ada 3 penjelasan tadi. Sudah tadi Pak ya. Udah, semuanya mungkin dikurung atau dedengkotnya dikurung atau puasa dikurung. Udah tadi itu. Bapak Ibu yang berbahagia, yang menyebabkan orang jahat ini 4. Pertama adalah godaan setan yang merayunya. Yang kedua, ini bebas 3 nih Pak. Hawanun mutabaun, hawa nafsu yang awak perturutkan. Yang ketiga, orang munafik yang benci sama awak. Dia Islam Pak, tapi kerjanya selalu menyerang umat Islam nih. Keputusan-keputusannya tidak ada untuk umat lain, untuk umat Islam tahu Pak. Tapi di Indonesia tidak ada. Di Indonesia ini elok-elok semuanya. Elok-elok semuanya Pak. Tidak ada elok-elok. Ya enggak Pak. Ada di negara lain Pak. Sebab tiap keputusan selalu menyakitkan hati orang Islam, membuat orang tersinggung. Itu di negara lain ada tuh Pak. Tapi di Indonesia elok-elok alhamdulillah Pak. Ada amin ya rabbal alamin. Itu. Ada orang munafik itu Pak. Al munafik fi darkil asfal minan nar. Orang munafik letaknya di mana? Di kerak neraka. Termasuklah orang kafir yang berkekalan memusuhi kita. 3 ini bebas Pak. 1 ini cuman yang dikurung, tapi 1 ini pun jadilah. Maka Bapak Ibu, begitu awak masuk di bulan lain itu, solatnya orang yang digoda setan itu luar biasa, namanya setan khonzab. Tuh giliran kau. Itu di bulan lain tuh Pak. Kalau bulan Ramadan rata-rata elok awak solat. Cobalah rasakan Pak. Di bulan lain itu, datang setan itu, bagian kau. Macam mulailah awak, cara berdiri aja awak tak semangat tuh Pak. Kalau Ramadan coba tengok semangat awak Pak. Belum lagi azan dah duduk awak di sini. Betul tak? Selesai. Ini kalau bulan Ramadan buat ceramah kayak gini kok Pak, tinggal mik dengan ambo ya tinggal kalau Pak. Orang lah sibuk iko. Kalau sekarang coba tengok. Berdiri kalau di bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan karena ada setan kok gaya. Lima watt. Badan kok bentuknya Pak. Berdiri itu semangat. Itu nanti sosok Pak Ustaz. Ini bukan sosok, kok sosok Pak. Allahu Akbar. Itu sosok. Mengangkat tangan semangat. Allahu Akbar. Datang setan khonzab itu. Tapi itu di luar Ramadan. Biasa ya lah solat tu. Awak pun gini. Angkat tangan biasa. Allah. Padahal hadis jelas tuh, menguap dalam solat datangnya dari setan Pak. Kadang ada orang menguap itu keluar pula suaranya. Itu golak setan tuh. Jadi kalau ada kawan menguap seperti itu, itu datang dari setan tuh Pak. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, begitulah bulan ke-10 dengan kesempatan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kesempatan memperbanyak amal-amal soleh, dan kesempatan untuk menyuci diri dari perbuatan dosa dan mungkar. Insya Allah, mudah-mudahan kita masih disehatkan oleh Allah sampai akhir Ramadan. Bukan berarti harus sakit sesudah Ramadan, tidak. Sampai akhir Ramadan insya Allah, sehingga kita bisa memaksimalkan diri beribadah kepada Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.